Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang algoritma percabangan atau pemilihan atau dikatakan sebuah kondisi di bahasa pemrograman Python. Harapan dari pembelajaran hari ini adalah mampu memahami pengertian percabangan atau kondisi, mampu memahami jenis-jenis kondisi di Python, dan terakhir adalah mampu mempraktekkan tentang apa itu kondisi if, kondisi if else, dan kondisi if else if. Sebelum lebih jauh, kita akan membahas arti atau pengertian sebuah percabangan ataupun kondisi. Algoritma pemrograman percabangan atau pemilihan atau dikatakan kondisi dikatakan salah satu tipe algoritma yang digunakan untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang mesti dijalankan, di mana harapan perintah tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi sebagian kondisi. Contoh sederhana, ketika kita merasa ngantuk, itu kan kondisi kan? Apa yang akan diperintahkan otak? Berarti kita akan menguap. Itu contoh satu. Contoh kedua, ketika kita merasa haus, kondisi kita haus, otak kita akan memerintahkan pada organ kita untuk mengambil air minum tersebut. Begitulah yang diartikan dari sebuah kondisi atau percabangan ataupun dikatakan pemilihan. Peranan algoritma ini merupakan untuk membuat proses keputusan yang tepat serta cepat sesuai dengan yang kita inginkan, menurut kondisi yang terjadi. Jadi titik benang merahnya adalah harus paham kondisinya dulu, baru tahu perintah selanjutnya. Begitu kita udah membangun sebuah program, paham dulu kondisinya, baru apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Algoritma percabangan ini biasanya disebut dengan atau diucap sebagai algoritma seleksi atau seleksi kondisi atau flow control atau algoritma pemilihan. Jadi dikatakan algoritma pemilihan kondisi atau percabangan, dia memberitahukan dulu apa perintah yang mesti dijalankan. Tapi dia harus melihat kondisinya sesuai dengan apa yang saya contohkan tadi. Ketika kita rasa mengantuk, otak dalam pemikiran kita itu memerintahkan kita akan menguap. Dan contoh yang kedua tadi apa? Ketika kita merasa haus, perintah dari otak kita apa? Kita akan minum air putih dan sejenisnya. Itulah contoh dasar dari sebuah percabangan, kondisi ataupun pemilihan. Harapan saya Anda dapat memahaminya, agar lebih mudah dalam melanjutkan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kondisi if dalam bahasa pemrograman. Itu ada 3. Yang pertama, kondisi if ini sering disebut dengan satu kondisi atau if sederhana. Yang kedua adalah kondisi if else atau 2 kondisi. Dan yang ketiga adalah kondisi if else if atau if berantai atau bercabang. Jadi cuma 3 kondisi if atau kondisi sederhana,
kondisi if else atau dua kondisi, dan kondisi terakhir adalah kondisi if else if, yaitu if berantai atau bercabang. Nah, ini dia ya. Perhatikan flowchartnya. Ya, ini yang pertama adalah kondisi if sederhana. Ya, atau dengan satu kondisi flowchartnya. Pada gambar di atas, yakni kondisi yang mempunyai nilai true atau false, artinya benar atau salah. Sedangkan statement true terdiri dari satu atau lebih instruksi apa yang diperintahkannya, setidak-tidaknya satu perintah. Ya. Jika kondisi bernilai true, maka jika kondisi bernilai true, maka dia akan melaksanakan perintahnya. Dan jika kondisi bernilai salah, dia anggap akan menyelesaikannya. Dan langsung selesai. Inilah if sederhana. Tadi ketika saya contohkan, ketika Anda merasa mengantuk, perintah di otak memerintahkan atau pikiran kita untuk menguap. Kalau tidak, langsung dianggap selesai. Nah, selanjutnya, ketika kondisi merasa haus bernilai true, maka perintah yang kita laksanakan untuk minum air. Kalau tidak, langsung selesai. Itu contoh sederhananya. Harapan saya Anda memahami flowchartnya. Ya, sintaknya selanjutnya yang harus Anda pahami adalah if kondisi titik 2 statement. Ini perintahnya, cuma ini aja untuk kondisi sederhana ya. If kondisi titik 2 statement. Ya, if kondisi titik 2 statement. Oke. Nah, pada gambar di atas, kondisi diartikan suatu pernyataan atau ekspresi pernyataan logika yang memiliki nilai benar atau salah, true or false. Dalam suatu kondisi akan berhubungan dengan operator perbandingan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, pada minggu yang lalu sudah saya bahas apa itu operator perbandingan. Ini pasangannya ya. Nah, ini dia. Minggu lalu saya contohkan, harapan saya Anda memahaminya. Ya, untuk materi operator sama dengan ya, simbolnya. Ini contohnya 1 sama dengan 1. Hasilnya apa? Benar atau true. Tidak sama dengan ya. 1 tidak sama dengan 1. Hasilnya salah. Lebih besar 1 lebih besar dari 2. Hasil logikanya adalah, pernyataannya adalah salah. Dan seterusnya. Nah, operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua buah nilai. Apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Hasil operator pembandingan adalah hasilnya ya, adalah benar atau salah. Nah, ini contohnya. Variabel A saya inputkan 5, variabel B sama dengan 3. Ini rumusnya. Jika kondisi ya, jika kondisi, berarti kondisinya apa? Kita akan membandingkan dua buah variabel. Lebih besar ya, 5 lebih besar dari 3. Jika dia bernilai true, dia akan tampil belajar Python. Ya, kalau true ya ini ya. Kalau salah, dia tidak akan tampil. Kita contohkan, kita running-kan dulu. Oke, ternyata dia benar. Jadi kalau dikembalikan kepada contoh tadi, ya, ini ada tadi inputannya ya, 5 sama 3, variabel A dan variabel B.
Jika kondisi variabel A lebih besar dengan kondisi variabel B, ya, jika terpenuhi dia bersifat true, tadi kan statementnya kan true kan, maka dia akan tampil. Artinya dia belajar Python. Kalau salah bagaimana? Kita lihat contoh di bawah. Ini. Nah, saya balik saja contohnya 3 sama 5. Ketika saya jalankan, maka dia program apa hasilnya? Nah, dia menganggap selesai program tersebut. Kenapa? Ini adalah merupakan contoh sederhana dalam melakukan operator atau kondisi if, ya, perubahan operator rasional. Oke, saya harap Anda paham. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Saya masukkan contoh program sederhana 0 dan 1. Coba kita rubah nanti. If variabel A dan variabel B lebih besar, ini lebih kecil, variabel A lebih bersama dengan, variabel A tidak sama dengan variabel B, variabel A lebih besar sama dengan variabel B, variabel A lebih kecil sama dengan variabel B. Nah, coba kita samakan dulu, ya, 1 sama 1. Running. Oke, yang terpenuhi yang mana saja? Cuma ada 3. Yang pertama, manjada wajada, yang mana? 1 sama 1, true kan? Oke. Yang kedua, harus banyak latihan dan praktek. Ini ya. Lebih besar sama dengan 1. Berarti dihitung 1 kan? Jangan panik jika error, periksa ulang kode Anda. Nah, coba dibalik angkanya, kira-kira ini 2. Oke, berubah kan? Yang muncul apa? Harus rajin belajar. Mana harus rajin belajar? Nih, 1 lebih kecil dari 2. Asik belajar Python. Ya, 1 tidak sama dengan 2. Oke. Atau kita balik kembali. 2, ini 1. Running. Nah, yang muncul yang mana? Yang ini. Kenapa? 2 lebih besar dari 1. Selanjutnya asik belajar Python. Ini 2 tidak sama dengan 1. Yang terakhir harus banyak latihan dan praktek. Ya. Itulah contoh-contoh sederhana dalam kondisi sederhana saya buat, yaitu menggunakan semua operator perbandingan. Jadi ingat, khusus untuk pemilihan, seleksi, kondisi, atau percabangan, ini berkaitan penting pada operator perbandingan atau operator rasional. Jadi kalau Anda sudah memahami tentang kondisi tersebut, maka kita akan tahu mau kemana kita buat program. Nah, ingat, untuk membangun sebuah program, ada tadi hasil pernyataan true or false. Itu bukan artinya sifat ya. Harus kita buat program itu bernilai true atau bernilai negatif, tapi bukan. Dia hanya menerima perintah. True itu dianggap seperti apa yang dikerjakan utama. Kalau nggak mampu diutama, apa dilanjut kerja selanjutnya. Bukan diartikan kepada sifat, tapi perintah. Sekali lagi ya, if atau kondisi atau percabangan atau pernyataan, ya percabangan kondisi, dia bukan pada sifat, tapi yang diperintahkan.
Jadi ketika Anda membangun program, nantinya misal tidak terpenuhi dia harus ngapain, terpenuhi dia ngapain. Oke, kita contohkan yang di bawah. Ini adalah menerima inputan ya. Sama, saya hanya merubah kata inputannya saja dari keyboard. Kita running dulu. Saya running. Saya input 2, saya input 1. Hasilnya apa? Sama kan? Sama di atas kan? Sama. Berapapun angka Anda masukkan akan menerima respon seperti ini. Jadi kalau untuk inputan ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan memahami kondisi dengan dua kondisi berbeda, yaitu if else. Nah, apa bedanya? Nah, ini bedanya ya, Anda pahami pada flowchart. Nah, oke, kita naikkan flowchartnya. Ya, kondisi if else ya. Flowchartnya, perhatikan. Flowchart if else dengan dua kondisi, dengan memulai meriksakan kondisinya. Nah, jika suatu kondisi bernilai true, maka mengerjakan perintahnya atau statement yang bernilai true atau benar diperintahkan sebelah kanan. Dan jika kondisi bernilai salah atau false, maka pengerjaan perintah atau statementnya yang bernilai false atau salah. Misal, if lebih besar dari A. Tadi ya sudah kita tunjukkan yang contoh di atas, yang mana yang ini. Saya ambil contoh misalnya. Jika variabel A lebih besar dari variabel B, maka dia akan belajar Python. Dia akan tampil. Kalau ini yang di bawahnya tidak sama, dia nggak akan tampil. Bedanya dengan if else adalah dua-duanya tampil nanti statementnya. Tadi kan nggak diperintahkan, hanya diam selesai kan, potong ini hilang, ini hilang. Nah, selanjutnya ini. Jadi kondisinya tadi rajin-rajin belajar, misalnya seperti harus rajin belajar, tidak salah. Oh, jika salah. Contoh yang lain apa? Ketika Anda merasa lapar, kalau otak kita merespon, berarti kita akan makan, bernilai true. Kita akan mengisi perut kita dengan makanan, baik buah dan yang lainnya. Nah, ketika kondisi salah, apa itu harus dilakukan? Yaitu minum. Minum juga dinyatakan menahan lapar, tapi tidak bersifat bertahan, hanya sementara. Oke. Nah, apa sintaknya? Perhatikan. Jika if kondisinya, apapun kondisinya tadi, titik 2, yang di atas ini bersifat true, terpenuhi dia, true, tampilkan. Jika tadi variabel A lebih besar dari variabel B, maka belajar Python. Tidak terpenuhi, maka dia akan muncul nanti else. Rajin-rajin harus rajin belajar. Itu contohnya ya. Perhatikan ya, titik 2 bukan titik koma, kondisi titik 2, else titik 2. Jika terpenuhi apa bersifat nilai true, dan jika salah apa yang ditampilkan. Itulah pencinta kondisi if else atau dua kondisi di Python. Ini dia tadi ya, saya jabarkan pada gambar di atas bahwa if else Python, jika suatu kondisi bernilai true atau benar, maka akan melaksanakan perintah atau statement yang bernilai benar. Dan jika suatu kondisi bernilai salah, maka akan melaksanakan perintah statement yang bernilai salah. Bedanya yang if sederhana dengan if dua kondisi, dia akan menampilkan benar atau salah khususnya pada statementnya. Kalau yang sederhana tadi bernilai true, dia akan menunjukkan. Kalau tidak langsung selesai. Tapi dengan dua kondisinya,
satu bernilai true dia akan muncul, dan ketika false dia juga muncul. Nah, khusus untuk perintahnya. Oke. Contohnya ini. Ya. 0 lebih besar, kita akan bandingkan dua variabel. 0 dan lebih besar dari 0, betul atau tidak? Kira-kira salah. Oke, kita running. Kenapa? Langsung S ya, harus rajin belajar. Nah, yang benar apa? Dirubah 1. Kita running, maka dia akan mengartikan ya, jika kondisi variabel A yang mana tadi 1 lebih besar dengan variabel B, apa itu 0? Statementnya apa? Harus ya bernilai true, tampilkan belajar Python. Nah, kalau else maka tampilkan harus belajar yang rajin. Ini sudah yang bernilai true. Saya contohkan lagi, ulang kembali kalau dia salah. Ini seperti ini. Harapan saya Anda sudah memahami dan mampu membedakan if sederhana atau dengan satu kondisi, baru if dengan dua kondisi atau if else, ya, dan mempraktekkannya. Yang penting kata kuncinya adalah kondisinya. Jika kondisinya Anda bayangkan, Anda gambarkan operatornya apa? Lebih besarkah? Lebih kecilkah? Tidak sama dengan, atau sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Tinggal kita lihat pengimplementasiannya. Yang intinya Anda buat program, true itu yang diutamakan. Kalau false, setelah yang diutamakan harus itu ditampilkan. Nah, itu baru benar namanya. Oke, ini ada contoh 2. Ini variabel A input. Kita akan menginputkan 2 variabel. Bedanya tadi adalah ditetapkan, ini tidak. Coba kita runningkan dulu. Saya mau misalnya 5 sama 3. Ya, belajar Python. Nah, oke. Nah, selanjutnya bagaimana pengimplementasian sebuah if dengan 2 kondisi pada kehidupan nyata yang kita gunakan selama ini. Anda mungkin punya social network, Anda mungkin punya account banking, Anda mungkin punya aplikasi. Yang pertama kali untuk masuk ke sistem, ini untuk menjaga sistem itu adalah logic. Tujuannya apa? Untuk tidak memberikan sembarangan orang masuk ke dalam sistem. Yang tahu password sama username saja yang mempunyai kehendak, yang bisa dapat mengaksesnya. Inilah contoh sederhananya. Sebut merek saja ya. Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Ketika kita harus daftar dulu kan, habis terverifikasi, baru kita bisa input username password. Bedanya dengan ini sangat sederhana. Kalau yang tadi saya sebutkan apa? Harus mempunyai database di dalam sistem Facebook tadi, atau Twitter tadi, atau Instagram tadi, yang terdaftar secara legalitas di dalam sistem. Dengan cara apa? Anda melakukan pendaftaran pada sebuah sistem. Contohnya seperti ini. Jika usernya sudah saya tentukan sama dengan, berarti dia harus sama. Ibnu. N, berarti kita akan membandingkan 2 ini ya sama password. Betul nggak? Sama dengan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia bernilai true, apa yang akan tampil? Print, tampilkanlah selamat Anda telah masuk ke aplikasi ini. Nama Anda
user. User ini saya ambil dari inputannya, username. Ketika Anda masuk ke sebuah sistem, dia akan melihat, oh, Anda pernah kan username, hai, nama Anda gitu. Nah, ketika tidak terpenuhi, si user yang nggak sama dengan password, dia akan menolak, yaitu username dan password Anda salah, silakan login kembali. Itu contoh sederhana ya, dalam aplikasi dan pengimplementasian if, else atau dengan dua kondisi. Harapan saya Anda dapat memahaminya dan sudah mulai terbayang bagaimana membangun sebuah aplikasi sederhana. Apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan dengan contoh sederhana ini. Anda pandai, Anda pintar bukan karena teori, harus dipraktekkan. Jangan malu untuk mencoba, salah jangan panik. Oke, kita contohkan dulu ya, kita running dulu. Nah, saya buat Ibnu sama. Passwordnya saya salahkan aja. Nah, username dan password Anda salah. Silahkan login kembali. Kenapa? Dia tidak memenuhi kriteria yang ada saya tetapkan pada kondisi ini. Kondisi yang harus dipenuhi dalam sebuah password sederhana login adalah username-nya Ibnu sama dengan Ibnu and password sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan yang di bawah. Salah kan? Kenapa saya salahkan di passwordnya? Kenapa salah? Tidak sama dengan 1, 2, 3, 4. Begitukah logika berpikir membuat aplikasi sederhana yang pertama untuk memfilter keamanan data, yaitu username password. Itu sangat sederhana. Nah, contoh yang lain yang kita praktekkan adalah kita akan membuat program genap dan ganjil. Ya. Variabel A sama dengan int. Kenapa? Dia akan membaca integernya. Ya, pada tipe data integer masukkan nilai. Jika kondisinya terpenuhi A, ya, ini lebih hasil bagi dari 2 sama dengan 0. Apa kondisinya? Yang pertama, ketika dia bernilai true, maka dia akan tampilkanlah prediksi program ini di angka genap. Ketika dia salah angkanya, maka dia akan dibuka ganjil. Ini contohnya 14 ya, kita rubah dulu karena dia merespon, kita gunakan ini. Nah, kira-kira tanggal apa? 7. Anda diganjil karena dia programnya memenuhi kondisi. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini adalah kondisi if, else, if atau if berantai atau bersyarat. Perhatikan. Ya, saya minimize dulu. Minimize lagi. Nah, if ya, if yang kondisi berantai atau bersyarat atau beranak, ya flowchart seperti ini. Lebih dari 2 kondisi apabila tersebut dinyatakan if benar, maka kondisi pernyataan di dalamnya dieksekusi. Ini ya. Oh, benar tuh, dia eksekusi langsung. Nah, kalau salah ada if else lagi. If else dipenuhi lalu dicari dulu kondisi kedua. Baru jika terpenuhi dia akan kondisi ketiga. Nah, selanjutnya ternyata tidak terpenuhilah antara kondisi 1 dengan kondisi 2. Dia langsung else. Salah. Oke, pahami dulu. Ketika kondisi 1 terpenuhi, bersifat true, dia akan tampil. Ternyata di kondisinya tidak memenuhi, dia langsung. Tadi if, ya karena
if else, if lagi, dicarinya lagi. Jika kondisi ini terpenuhi, tampil. Kalau enggak, else langsung, maka ditampilkan yang salahnya. Apabila kondisi tersebut dinyatakan if benar, maka kondisi dan pernyataan yang ada di dalamnya dieksekusi. Sebaliknya, apabila kondisinya salah, maka pengujian kondisi if atau else if, langkah yang dapat dilakukan dalam kondisi bila tidak ada if atau else yang benar, maka dia dijalankan pada sampai selesai. Oke, rumusnya seperti ini. Jika kondisi pertama ini bersifat true, terpenuhi, maka langsung. Ternyata tidak, langsung if. Kondisi yang kedua tidak terpenuhi lagi, langsung else. Kenapa? Dia dua kondisi lebih. Ya. Ada 3 kondisi kan? Nah, bagaimana banyak kondisinya? Kita contohkan seperti ini penjabarannya. Nah, ketika ini pembahasannya, kenapa dia muncul lansia di 62? Perhatikan. Variabel umur sama dengan int atau integer, input dia merespon terima dari keyboard Anda. Yang Anda inputkan kan 62, berarti kita baca secara logika berpikirnya. Jika umur lebih besar, lebih kecil sama dengan 5, berarti 0 sampai 5, 6 ikut? Tidak, berarti sampai 5. Dinyatakan dia balita, bersifat true, dia akan tampil. Oh ternyata tidak, langsung dia berpikir if atau else if. Umur lebih besar sama dengan 12, diperintahkan anak-anak, dia bersifat true. Kalau true ya, oh ternyata tidak, dicari kembali ke programnya, berpikir lagi ke programnya, if atau else if. Umur lebih kecil sama dengan 17, jika terpenuhi dia dikatakan seorang anak remaja. Ternyata yang diinputkan itu 62. Komputer ini akan berpikir kembali, if umur lebih besar sama dengan 30, dinyatakan anak muda. Oh ternyata tidak, di komputer itu berpikir kembali yaitu if umur lebih kecil dari 60, maka tampil dewasa. Berapa kondisinya? Terakhir adalah prelansia. Oh ternyata di 62, karena 60 batas lebih kecil sama dengan, kalau 61 sudah lansia. Perhatikan ini ya. Berapa if? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kondisi, maka dia ditampilkan 62. Oke, kita akan jalankan dengan kondisi yang true. Saya misalnya umur saya 34. Kira-kira saya di mana? Ya, coba kita enter, apa hasilnya? Saya dewasa. Ini dia. Ya, dikatakan dewasa. Kenapa? Saya di antara 31 ke 60. Ya. Dewasa. Saya harapan saya Anda dapat dan mampu memahami kondisi if berantai dan kondisi if yang kita bilang beranak istilahnya, atau if yang banyak dengan kondisi. Makanya itu titik benang merahnya adalah kondisinya. Jika kondisi terpenuhi, kondisinya Anda paham, terpenuhi berarti ini hasilnya true. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka else. Itulah dia. Jadi kalau dia berantai, dicarinya kondisinya. Kondisi pertama tak terpenuhi, if lagi kondisi kedua. Tak terpenuhi, kondisi ketiga. Tak terpenuhi, kondisi keempat. Tak terpenuhi, kondisi kelima. Tak terpenuhi, kondisi keenam. Langsung else print. Hitung dulu kondisinya. Oke.
Nah, contoh yang kedua. Tadi bertipe string kan? Ini tadi bertipe integer, sekarang bertipe string. Oke. Ini kondisinya berapa? Kita hitung dulu sebelum kita jalankan. 1, tugas sama dengan A dinyatakan. Ya sama dengan kan? Berarti A sempurna. Toggle if kalau dia ini B. Dan seterusnya sampai dengan S. Kalau kita runningkan, saya runningkan yang benar dulu ya. Saya masukkan A. Nama npm. Dan tugas saya kasih A. Maka hasilnya sempurna. Kenapa? Ketika langsung ternyata sempurna, lanjut. Nah, ketika kita running ulang, saya masukkan A kecil saja. Nama misalnya Yuyu. PM saya asal dulu. Saya ngasih nilainya E. Nah, kenapa langsung muncul ini padahal E? Ingat, dia harus sesuai. Walaupun dia E kecil, sini E besar. Makanya pilihannya adalah A besar, B kecil sampai dengan E. B besar sampai dengan E. Itu dia. Atau saya coba lagi, kita masukkan angka 1. Bisa nggak kira-kira kayak error nggak ya? Gitu. Ya, saya asal dulu. Saya kasih angka 1. Tidak. Kenapa? Dia langsung menyatakan program ini hanya A, B, C, D, dan E. Dia tidak terdeteksi. Rupanya tidak memenuhi semua ini. Ya, dia harus memilih kondisinya. Ya, saya harap Anda tertantang dengan kondisi yang berantai. Nah, ini contoh tiket. Jarak sama dengan INT. Masukkan jarak, harga tiket ini. Jika jarak lebih besar 300 or harga tiketnya segini. Nah, beli. Harga tiket dikali 0,5. Tak terpenuhi, ada lagi. Berarti ada 2 kondisi, ada 3 kondisi. Nah, ini langsung ini. Nah, misalnya jaraknya 290. Saya masukkan harga tiketnya 650.000. Maka hasilnya adalah 325. Itulah contoh sederhananya. Ini. Nah, ini contoh nilai INT input, masukkan nilai, print nilai ini ada variabel. Nah, ini kondisinya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Ya, nggak boleh merah ya. Oke, hasilnya kita kesimpulan adalah 45. Oke, begitu juga dengan saya inputkan hari ini. Formatnya Senin. Oke. Ya, jika hari ini Senin saya akan kuliah, jika ini Selasa dan seterusnya, Jumat, Sabtu, hari Minggu libur. Atau dibuangkan dia tidak akan kuliah. Oke? Nah, silakan nanti dipraktekkan tentang kondisi dari sederhana dengan 2 kondisi ataupun kondisi berantai atau lebih dari 2 kondisi atau 3 kondisi, dipraktekkan
dipahami, coba dengan contoh-contoh yang lain agar Anda dapat lebih memahami lebih dalam lagi dalam membuat program-program di bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, sampai di sini dulu